Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku The Power of Habit, yaitu tulisan dari Charles Duhigg. Kali ini kita akan memasuki bab terakhir, yaitu bab 9. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 9. Neurologi kehendak bebas. Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? 1. Pada pagi, ketika masalah dimulai bertahun-tahun sebelum ia menyadari keberadaan masalah itu, Angie Bachman sedang duduk di rumahnya, menatap televisi sedemikian bosan sampai-sampai ia dengan serius menimbang-nimbang untuk membereskan ulang isi laci sendok garpu. Putri termudanya baru masuk TK beberapa minggu sebelumnya, sementara dua putri tertuanya sudah di sekolah menengah. Hidup mereka penuh dengan teman dan aktivitas dan gosip yang ibu mereka tak bisa pahami. Suaminya, seorang surveyor tanah, seringkali berangkat kerja pukul 8 pagi dan baru tiba lagi di rumah pukul 6 sore. Tidak ada siapa-siapa di rumah selain Bachman. Itu adalah kali pertamanya dalam nyaris 2 dasawarsa sejak ia menikah. Pada usia 19 dan hamil pada usia 20, dan hari-harinya menjadi dipadati kesibukan mengemas bekal makan siang, bermain putri-putrian, dan mengantar jemput anak ke sekolah. Ia merasa benar-benar sendirian. Di SMA, teman-temannya bilang ia seharusnya menjadi model. Ia tadinya memang cantik, namun ketika ia berhenti sekolah dan kemudian menikahi seorang pemain gitar yang akhirnya memperoleh pekerjaan tetap, ia pun menjadi ibu rumah tangga. Kini, pukul 10:30 di pagi hari, ketiga putrinya sudah berangkat dan Bachman terpaksa lagi-lagi menutup jam dinding dapur dengan selembar kertas agar ia tak terus-menerus melirik jam dinding setiap 3 menit. Ia tak tahu harus berbuat apa. Hari itu ia berjanji kepada diri sendiri, bila sampai tengah hari ia bisa menahan diri sehingga tidak gila atau memakan tarcis di kulkas, ia akan pergi keluar dan melakukan suatu hal yang menyenangkan. Ia menghabiskan 90 menit berikutnya mencoba mencari tahu kesenangan macam apa yang akan ia lakukan. Sewaktu jam menunjukkan pukul 12, ia berdandan dan mengenakan pakaian yang bagus, lalu berkendara ke kapal sungai yang disulap menjadi kasino sekitar 20 menit jauhnya dari rumahnya. Bahkan pada tengah hari Kamis, kasino itu disarati orang-orang yang melakukan berbagai hal. Selain menonton sinetron dan melipat cucian, ada band yang bermain di dekat pintu masuk. Seorang perempuan membagi-bagikan koktail gratis. Bachman menyantap udang dari meja prasmanan. Keseluruhan pengalaman itu terasa mewah, seperti membolos sekolah. Ia berjalan ke meja blackjack, di mana seorang bandar sedang menjelaskan aturan main dengan sabar. Ketika chip 40 dolarnya sudah tandas, Bachman melirik arlojinya.
dan menyadari bahwa 2 jam sudah berlalu dan ia harus terburu-buru pulang untuk menjemput putri bungsunya. Malam itu saat bersantap untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia punya sesuatu untuk dibicarakan selain mencoba mengalahkan tebakan kontestan acara kuis The Price is Right. Ayah Angie Bahman, seorang supir truk yang pada usia parubaya berhasil mengubah dirinya menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu yang lumayan terkenal. Saudara laki-lakinya juga menjadi penyanyi, penulis lagu, dan telah memenangkan penghargaan. Sementara itu, Bahman seringkali diperkenalkan oleh orang tuanya sebagai anak kami yang menjadi ibu. Saya selalu merasa tidak berbakat, ia bertutur kepada saya. Saya pikir saya cerdas dan saya tahu saya ibu yang baik, tapi tidak banyak hal yang bisa saya tunjukkan dan berkata, inilah mengapa saya istimewa. Setelah kunjungan pertama ke kasino itu, Bahman mulai mendatangi kapal sungai itu sekali seminggu pada Jumat sore. Itu adalah hadiah baginya setelah melalui hari-hari yang kosong, membersihkan rumah, menjaga diri agar tetap waras. Ia tahu berjudi dapat mendatangkan kesulitan, sehingga ia menetapkan aturan-aturan ketat untuk diri sendiri. Sekali datang, main di meja blackjack paling lama 1 jam, dan ia hanya mempertaruhkan apa yang ada di dompetnya. Saya menganggapnya seperti semacam pekerjaan, katanya kepada saya. Saya tidak pernah berangkat sebelum tengah hari dan saya selalu tiba kembali di rumah tepat waktu untuk menjemput putri saya. Saya sangat disiplin. Dan ternyata ia jago berjudi. Pada awalnya, dalam waktu tak sampai 1 jam pun uangnya sudah terkuras. Tapi dalam 6 bulan, ia telah mempelajari cukup banyak trik sehingga ia menyesuaikan aturan-aturannya agar bisa bermain 2-3 jam dan sakunya masih terisi uang sewaktu pulang. Suatu sore, ia duduk di meja blackjack dengan $80 dalam dompetnya dan pulang dengan $530. Cukup untuk membeli makanan, membayar tagihan telepon, dan menabung sedikit untuk jaga-jaga. Pada saat itu, perusahaan yang memiliki kasino tersebut, Harrah's Entertainment, mulai mengiriminya kupon untuk makan prasmanan gratis. Ia pun mentraktir keluarganya makan setiap malam minggu. Negara bagian tempat Bahman berjudi, Iowa, baru beberapa tahun sebelumnya melegalkan perjudian. Sebelum 1989, para pembuat undang-undang negara bagian itu khawatir godaan kartu dan dadu mungkin sulit ditolak sebagian warga. Sejak awal berdirinya Amerika Serikat, kekhawatiran itu sudah menghantui. Perjudian adalah anak keserakahan, saudara ketidakadilan dan bapak kejahatan, tulis George Washington pada 1783. Inilah dosa yang melahirkan segala jenis kejahatan. Singkatnya, hanya sedikit yang memperoleh keuntungan dari praktik keji ini, sementara ribuan yang dirugikan. Melindungi rakyat dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, bahkan mendefinisikan kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dianggap buruk adalah hak yang disambar para pembuat undang-undang dengan penuh semangat. Pelacuran, perjudian, penjualan minuman keras pada hari Sabat, pornografi, lintah darat, hubungan seksual di luar pernikahan, atau yang janggal di dalam pernikahan.
Semuanya merupakan kebiasaan yang telah diatur, dilarang, atau dicoba dijauhkan oleh berbagai kelompok legislatif dengan hukum-hukum ketat yang seringkali tidak efektif. Ketika Iowa melegalkan kasino, para pembuat undang-undang tetap cukup khawatir sehingga mereka membatasi aktivitas perjudian hanya di kapal-kapal sungai dan melarang taruhan di atas $5 setiap kalinya dengan kekalahan maksimum $200 per orang untuk setiap kunjungan. Tapi dalam beberapa tahun setelah beberapa kasino di negara bagian itu pindah ke Mississippi yang membolehkan perjudian tanpa batas, pihak legislatif Iowa mencabut pembatasan-pembatasan itu. Pada 2010, pundi-pundi negara bagian tersebut menggembung lebih daripada 269 juta dari pajak perjudian. Pada 2000, orang tua Angie Bachman, keduanya perokok, mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit paru-paru. Angie mulai bolak-balik terbang ke tenis untuk menjenguk mereka setiap minggu, membeli makanan dan membantu memasak. Setiap kali ia pulang ke suami dan putri-putrinya, rasa-rasanya waktunya di rumah terasa semakin sepi. Terkadang rumah kosong sepanjang hari, seolah-olah ketika ia sibuk mengurusi orang tuanya, teman-temannya telah lupa untuk mengundangnya ikut acara ini itu. Sementara keluarganya telah tahu bagaimana cara mengurus diri sendiri. Bachman mengkhawatirkan orang tuanya, kecewa karena suaminya tampaknya lebih memperhatikan pekerjaan daripada kecemasan dirinya, dan kesal kepada anak-anaknya yang tidak menyadari ia membutuhkan mereka sekarang. Setelah segala pengorbanan yang ia berikan sewaktu mengurusi mereka bertumbuh besar, namun setiap kali ia berkunjung ke kasino, segala ketegangan itu melayang pergi. Ia mulai datang beberapa kali seminggu, sewaktu ia tidak sedang menjenguk orang tuanya. Lantas, setiap Senin, Rabu, dan Jumat, ia masih memiliki aturan. Namun, ia telah berjudi selama beberapa tahun sekarang dan mengetahui segala asas yang dijalankan penjudi serius. Ia tidak pernah bertaruh di bawah $25 sekali kocok kartu dan selalu memainkan 2 kocokan sekaligus. Peluang kita lebih besar di meja berlimit tinggi daripada di meja berlimit rendah, katanya kepada saya. Kita harus mampu bertahan melewati kekalahan demi kekalahan sampai keberuntungan kita berbalik. Saya pernah lihat orang datang dengan uang $150 dan menang 10.000. Saya tahu saya bisa berhasil bila menaati aturan-aturan saya. Saya memegang kendali. Pada saat itu, ia tak perlu lagi berpikir apakah harus menarik kartu lain atau menggandakan taruhannya. Ia bertindak secara otomatis, seperti Eugene Pauli, si penderita amnesia yang pada akhirnya belajar bagaimana selalu memilih karton persegi 4 yang benar. Suatu hari pada 2000, Bachman pulang dari kasino membawa $6.000, cukup untuk membayar sewa 2 bulan dan melunasi tagihan-tagihan kartu kredit yang bertumpuk di pintu depan. Kali lain, ia pulang dengan $2.000. Terkadang ia kalah, tapi itu bagian permainan. Penjudi cerdas tahu kita harus ada turunnya agar bisa naik. Akhirnya, Haras memberi Bachman fasilitas kredit sehingga ia tidak perlu membawa-bawa uang tunai. Para pemain lain mencari-cari Bachman dan duduk di mejanya sebab ia tahu apa yang ia lakukan. Saat jamuan prasmanan, para host membiarkannya mengantri paling depan. Saya tahu bagaimana bermain, ia berkata.
Saya tahu itu kedengarannya seperti seseorang yang bermasalah karena tidak menyadari ia bermasalah. Namun satu-satunya kesalahan yang saya lakukan adalah tidak berhenti. Tidak ada yang salah dengan cara saya bermain. Aturan-aturan Bachmann perlahan-lahan menjadi lebih luwes seiring makin meningkatnya jumlah kemenangan dan kekalahannya. Suatu hari, ia kehilangan $800 dalam sejam dan kemudian memperoleh $1.200 dalam 40 menit. Kemudian, keberuntungannya berbalik lagi dan ia pulang dengan kerugian $4.000. Kali lain, ia kehilangan 3.500 pada pagi hari, mendapatkan 5.000 sampai pukul 1 siang dan kehilangan $3.000 lagi pada sore hari. Kasino itu memiliki catatan mengenai seberapa besar utangnya dan seberapa banyak yang ia peroleh. Ia sudah tidak lagi mencatat sendiri. Kemudian, suatu bulan, ia tidak punya cukup uang di rekening tabungannya untuk membayar tagihan listrik. Ia meminta pinjaman dari orang tuanya, lalu meminjam lagi. Bulan ini ia meminjam $2.000, bulan depan $2.500. Bukan masalah besar, orang tuanya punya uang. Bachmann tidak pernah bermasalah dengan minuman beralkohol, obat-obat terlarang, atau makan berlebihan. Ia ibu yang biasa-biasa saja dengan kehidupan yang naik turun seperti setiap orang lain. Sehingga dorongan kuat yang ia rasakan untuk berjudi, tarikan ngotot yang membuat ia merasa tidak bisa berkonsentrasi atau uring-uringan pada hari-hari ketika ia tidak berkunjung ke kasino, cara ia memergoki diri memikirkan tentang judi sepanjang waktu, lonjakan kebahagiaan yang ia rasakan saat sedang menang, sungguh tak ia sangka. Itu adalah sensasi baru, sungguh tak terduga sehingga ia tak menyadari bahwa hal tersebut adalah masalah sampai kehidupannya tercengkram sepenuhnya. Bila direnungkan, rasanya ketika itu seolah tak ada garis pemisah. Satu hari rasanya menyenangkan, hari berikutnya tak terkendali. Pada 2001, ia mendatangi kasino setiap hari. Ia pergi ke sana setiap kali ia bertengkar dengan suaminya atau merasa tidak dihargai oleh anak-anaknya. Di meja judi, ia mati rasa sekaligus bergairah dan kekhawatiran-kekhawatirannya surut sampai-sampai tak terasa lagi olehnya. Perasaan girang karena menang langsung menggelora, perasaan sakit karena kalah lekas sekali berlalu. "Kau ini ingin ngetop," kata ibunya ketika suatu hari Bachmann menelpon untuk meminjam uang. "Kau terus berjudi sebab kau butuh perhatian. Tapi sebenarnya bukan itu. Saya hanya ingin merasa saya pandai melakukan sesuatu," kata Bachmann kepada saya. "Rasanya di antara semua yang pernah saya lakukan, hanya dalam berjudilah saya jago." Pada musim panas 2001, utang Bachmann ke Harrah's mencapai $20.000. Ia merahasiakan kekalahannya dari suaminya. Namun, ketika akhirnya ibunya tak mau lagi memberikan pinjaman, ia putus asa dan mengaku. Mereka menyewa seorang pengacara, pengurus kebangkrutan, menggunting kartu kreditnya, dan duduk bersama di meja dapur untuk menyusun rencana kehidupan yang lebih ketat dan bertanggung jawab. Ia bawa baju-bajunya ke toko pakaian bekas dan harus menahan malu ketika penjaga toko yang berusia 19 tahun menolak nyaris semuanya karena menurutnya sudah tidak trendy. Pada akhirnya, ia mulai merasa hal terburuk telah lewat. Akhirnya, pikirnya, dorongan kuat berjudi itu sudah hilang. Namun, tentu saja ujung segala itu masih jauh. Bertahun-tahun kemudian, setelah ia kehilangan segalanya dan mengacaukan hidupnya dan suaminya,
Setelah ia menghabiskan ratusan ribu dolar dan pengacaranya berargumen di pengadilan tertinggi negara bagian bahwa Angie Bachman berjudi bukan karena pilihan, melainkan karena kebiasaan, dan karena itu tidak bisa diminta bertanggung jawab atas kerugian-kerugiannya. Setelah ia menjadi korban perundungan di internet, di mana orang-orang membandingkannya dengan si pembunuh Jeffrey Dahmer dan orang tua yang menyiksa anak mereka. Ia pun bertanya-tanya, sebetulnya seberapa banyak tanggung jawab yang harus kutanggung? Saya betul-betul percaya siapapun yang berada pada posisi saya akan melakukan hal yang sama, kata Bachman kepada saya. Next, 2. Pada suatu pagi, bulan Juli 2008, seorang laki-laki putus asa yang sedang berlibur menyusuri pesisir barat Wales mengangkat telepon dan menelepon nomor panggilan darurat. Saya pikir saya habis membunuh istri saya, ia berkata. Oh Tuhan, saya pikir ada orang yang mendobrak masuk. Saya merasa berkelahi dengan orang itu sampai ternyata dia Christine. Saya pasti bermimpi atau semacamnya. Apa yang saya lakukan? 10 menit berikutnya, sejumlah polisi tiba dan mendapati Brian Thomas menangis di sebelah mobil karavannya. Malam sebelumnya, katanya, ia dan istrinya sedang tidur di dalam karavan ketika mereka terbangun gara-gara sejumlah pemuda yang memacu kendaraan mereka berputar-putar di area parkir. Thomas dan istrinya memindahkan karavan mereka ke pinggir area parkir dan kembali tidur. Kemudian, beberapa jam sesudahnya, Thomas terjaga dan mendapati seorang laki-laki bercelana jeans dan bermantal hitam. Salah satu pemuda tadi, pikirnya, menindih istrinya. Ia meneriaki laki-laki itu, menyambar lehernya dan mencoba menariknya menjauh, seolah-olah ia bereaksi otomatis, katanya kepada polisi. Semakin kencang laki-laki itu memberontak, semakin kencang Thomas mencengkram. Laki-laki itu mencakar-cakar lengan Thomas dan mencoba melawan. Namun Thomas mencekiknya semakin kuat dan akhirnya laki-laki itu berhenti bergerak. Kemudian Thomas menyadari bahwa yang dicekiknya bukan seorang laki-laki, melainkan istrinya. Ia melepaskan tubuh sang istri dan mulai dengan lembut menggoyang-goyangkan bahunya, mencoba membangunkannya, bertanya apakah ia baik-baik saja. Terlambat. Saya pikir ada orang yang mendobrak masuk dan mencekiknya. Thomas berkata kepada polisi terisak-isak, istriku adalah segalanya bagiku. Selama 10 bulan berikutnya, sementara Thomas di penjara menanti hari pengadilannya, gambaran tentang si pembunuh mengemuka. Sewaktu anak-anak, Thomas mulai berjalan dalam tidur, terkadang berkali-kali setiap malam. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan berkeliling rumah, dan bermain dengan mainan atau menyiapkan makanan untuk diri sendiri. Dan waktu pagi tiba, ia tidak ingat apapun yang ia lakukan. Hal itu menjadi lawakan keluarga. Sepertinya seminggu sekali ia akan berkeliaran di halaman atau kamar tidur orang lain, tetap sambil tertidur. Sudah kebiasaan, kata ibunya, untuk menjelaskan kepada para tetangga yang bertanya mengapa putranya berjalan melintasi halaman rumput dengan bertelanjang kaki dan berpiyama. Ketika usianya bertambah, ia seringkali terbangun dengan kaki terluka tanpa ingatan mengenai penyebabnya. Ia pernah berenang di kanal tanpa terjaga. Setelah ia menikah, istrinya sedemikian mengkhawatirkan kemungkinan ia berjalan keluar rumah menuju jalan raya, sehingga ia mengunci pintu dan meletakkan kuncinya di bawah bantal yang ia tiduri. Setiap malam, pasangan itu naik ke tempat tidur, berciuman dan berpelukan, kata Thomas nantinya.
Dan kemudian ia pergi ke kamarnya sendiri dan tidur di tempat tidurnya sendiri. Kalau tidak begitu, Christine akan terjaga sepanjang malam karena Thomas tidur dengan gelisah dan membolak-balikan badan, berteriak dan menggerutu, serta terkadang berjalan dalam tidur. Berjalan dalam tidur adalah pengingat bahwa terjaga dan tidur bukanlah dua kondisi yang terpisah sepenuhnya. Mark Mahowald, seorang profesor neurologi di University of Minnesota yang merupakan perintis dalam memahami perilaku tidur, berkata kepada saya, "Bagian otak yang mengawasi perilaku Anda tertidur, namun bagian-bagian yang mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat kompleks terjaga." Masalahnya adalah tidak ada yang memandu otak selain pola-pola dasar. Kebiasaan-kebiasaan Anda yang paling dasar akan mengikuti apa yang ada dalam kepala Anda, sebab Anda tidak mampu membuat keputusan. Sesuai hukum, polisi harus menangkap Thomas karena pembunuhan. Namun semua bukti tampaknya mengindikasikan bahwa kehidupan pernikahannya dan istrinya bahagia sebelum malam mengerikan itu. Tidak ada sejarah kekerasan dalam rumah tangga. Mereka memiliki 2 putri yang telah dewasa dan belum lama itu memesan tempat di pelayaran Mediterania untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40. Para jaksa menanyai seorang ahli soal tidur, Dr. Chris Izikowski dari Edinburgh Sleep Center, untuk memeriksa Thomas dan mengevaluasi satu teori bahwa ia tidak sadar sewaktu membunuh istrinya. Dalam 2 sesi terpisah, satu di laboratorium Izikowski dan satu lagi di penjara, si peneliti memasang sensor di sekujur tubuh Thomas dan mengukur gelombang otak, pergerakan mata, otot-otot dagu dan kaki, aliran udara di hidung, pernapasan dan kadar oksigennya sewaktu ia tidur. Thomas bukan orang pertama yang berargumen bahwa ia melakukan suatu kejahatan sewaktu tertidur dan karena itu tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ada sejarah panjang mengenai penjahat yang pura-pura tidak bisa dituntut karena otomatisme, sebutan untuk tidur berjalan dan perilaku-perilaku tak sadar lainnya. Dan pada dasawarsa kemarin, seiring semakin canggihnya pemahaman kita mengenai neurologi kebiasaan dan kehendak bebas, pembelaan-pembelaan itu menjadi semakin meyakinkan. Masyarakat, seperti yang terwujud dalam pengadilan dan hakim, telah bersepakat bahwa sejumlah kebiasaan sedemikian kuat sampai-sampai mengalahkan kemampuan kita membuat keputusan, dan karena itu kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Tidur berjalan adalah buntut janggal aspek normal cara otak kita bekerja sewaktu kita terlelap. Nyaris sepanjang waktu, selagi tubuh kita masuk keluar fase-fase berbeda dalam tidur. Struktur saraf kita yang paling primitif, batak otak melumpuhkan anggota tubuh dan sistem saraf kita, memungkinkan kita mengalami mimpi tanpa tubuh kita ikut bergerak. Biasanya, kita bisa melakukan transisi masuk keluar kelumpuhan beberapa kali setiap malam tanpa masalah apa-apa. Dalam neurologi, hal itu dikenal sebagai switch atau pertukaran. Tapi, otak sebagian orang mengalami kesalahan dalam pertukaran fase. Mereka mengalami kelumpuhan tidak sempurna saat tidur dan tubuh mereka aktif sementara mereka bermimpi atau melalui fase-fase tidur berbeda. Inilah akar penyebab tidur berjalan dan bagi kebanyakan penderita, masalah itu mengganggu namun tidak berbahaya.
Misalnya, ada yang mungkin bermimpi makan kue, lalu keesokan paginya menemukan kotak donat yang sudah kosong di dapur. Ada yang bermimpi pergi ke toilet, tapi ternyata paginya menemukan genangan air di lorong. Orang yang berjalan dalam tidur bisa berperilaku rumit, misalnya mereka bisa membuka mata, melihat, berjalan berkeliling, dan mengemudikan mobil atau memasak sambil tetap tidak sadar. Karena bagian-bagian otak yang berkaitan dengan melihat, berjalan, mengemudi, dan memasak bisa berfungsi sementara mereka tidur tanpa masukan dari wilayah-wilayah otak yang lebih maju. Misalnya korteks prefrontal. Ada pejalan dalam tidur yang merebus air dan membuat teh. Ada seorang yang mengemudikan perahu motor. Ada lagi yang menyalakan gergaji listrik dan mulai memotong-motong kayu sebelum kembali tidur. Namun secara umum, pejalan dalam tidur tidak akan melakukan apapun yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan saat tertidur, ada naluri untuk menghindari bahaya. Namun, ketika para ilmuwan mengkaji otak pejalan dalam tidur, mereka menemukan suatu perbedaan antara tidur berjalan ketika orang-orang mungkin bangun dari tempat tidur dan mulai bertindak seperti yang mereka impikan atau impuls-impuls ringan lainnya, dan sesuatu yang disebut teror tidur. Ketika teror tidur terjadi, aktivitas di dalam otak orang sangat berbeda dengan ketika ia terjaga, setengah sadar, bahkan tidur berjalan. Orang-orang yang tengah mengalami teror tidur tampak dicengkram kengerian hebat. Namun, bukan bermimpi dalam pengertian biasa. Otak mereka padam, kecuali wilayah-wilayah saraf paling primitif, termasuk apa yang dikenal sebagai pembangkit pola pusat. Daerah-daerah otak ini adalah yang sama dengan yang dipelajari oleh Dr. Larry Squire dan para ilmuwan di MIT yang menemukan mekanisme saraf lingkar kebiasaan, bahwa bagi seorang ahli saraf, otak yang mengalami teror tidur terlihat mirip sekali dengan otak yang sedang mengikuti kebiasaan. Perilaku orang yang dicengkram teror tidur memang merupakan kebiasaan, meskipun dari jenis yang sangat mendasar, pembangkit pola pusat. Yang bekerja saat teror tidur adalah sumber pola-pola perilaku seperti berjalan, bernafas, meringis karena mendengar bunyi nyaring, atau melawan penyerang. Kita biasanya tidak memikirkan perilaku-perilaku itu sebagai kebiasaan, padahal itulah adanya mereka, perilaku-perilaku otomatis yang tertanam sedemikian dalam pada neurologi kita sampai-sampai menurut penelitian bisa terjadi nyaris tanpa masukan dari wilayah-wilayah otak yang lebih tinggi. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu ketika terjadi saat teror tidur berbeda dalam satu hal teramat penting. Oleh karena tidur mendeaktivasi korteks prefrontal dan daerah-daerah kognitif tinggi lainnya, sewaktu suatu kebiasaan teror tidur terpicu, tidak ada kemungkinan campur tangan sadar. Bila kebiasaan lawan atau lari mendapat tanda dari teror tidur, tidak ada kemungkinan orang menghentikannya melalui logika atau nalar. Orang-orang yang mengalami teror tidur bukanlah bermimpi dalam pengertian biasa, kata Mahowal, sang ahli saraf. Tidak ada jalan cerita rumit seperti yang Anda dan saya ingat dari mimpi buruk. Bila ada yang mereka ingat setelahnya, itu hanyalah citra atau emosi, mara bahaya yang mendekat, ketakutan hebat, keharusan mempertahankan diri atau orang lain. Tapi emosi-emosi itu sangatlah kuat. Mereka adalah sebagian tanda paling dasar bagi segala macam perilaku yang kita pelajari selama hidup.
Menanggapi ancaman dengan kabur atau mempertahankan diri adalah sesuatu yang kita latih semenjak bayi. Dan ketika emosi-emosi itu terjadi, tidak ada kesempatan bagi bagian otak yang lebih maju untuk menempatkan segala sesuatu dalam konteks. Kita bereaksi sesuai perintah kebiasaan-kebiasaan terdalam kita. Kita kabur atau bertarung, atau mengikuti apapun pola perilaku yang paling mudah dijalankan otak. Ketika seseorang di tengah-tengah teror tidur mulai merasa terancam atau bergairah seks, dua pengalaman teror tidur paling umum, mereka bereaksi dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan rangsangan-rangsangan itu. Ada orang-orang yang mengalami teror tidur dan melompat dari atap yang tinggi karena mereka percaya mereka sedang kabur dari penyerang. Ada yang membunuh bayinya sendiri karena mereka percaya sedang bertarung dengan hewan buas. Ada yang memperkosa pasangannya meskipun korbannya memohon-mohon kepadanya agar berhenti. Sebab begitu penderita teror tidur terangsang. Saat terlelap, mereka mengikuti kebiasaan yang tertanam untuk memenuhi dorongan itu. Tidur berjalan tampaknya memungkinkan adanya pilihan, keikutsertaan oleh bagian otak yang lebih maju untuk memberitahu kita untuk menjauh dari tepi atap. Tapi orang yang dicengkram teror tidur semata mengikuti lingkar kebiasaan, tak peduli apa yang diperintahkan. Sejumlah ilmuwan menduga teror tidur mungkin berlatar genetis. Yang lain mengatakan penyakit-penyakit seperti Parkinson memperbesar kemungkinan teror tidur. Penyebabnya belum dipahami dengan baik, tapi bagi sebagian orang, teror tidur melibatkan impuls-impuls kekerasan. Kekerasan yang berkaitan dengan teror tidur tampaknya merupakan reaksi terhadap suatu gambaran konkret yang menakutkan, yang bisa dijabarkan oleh orang itu setelahnya. Sekelompok peneliti Swiss menulis pada 2009, di antara orang-orang yang menderita sejenis disfungsi tidur, upaya serangan terhadap teman tidur dilaporkan terjadi pada 64% kasus, dengan 3% menyebabkan cedera. Di Amerika Serikat maupun Britania Raya tercatat sejumlah pembunuh yang berargumen bahwa teror tidur menyebabkan mereka melakukan kejahatan yang tak akan pernah mereka lakukan kala sadar. 4 tahun sebelum Thomas ditahan, misalnya seorang laki-laki bernama Jules Lowe dinyatakan tidak bersalah membunuh ayahnya yang berusia 83 tahun setelah mengaku bahwa serangan itu terjadi dalam teror tidur. Para jaksa berargumen benar-benar kelewatan bila mempercayai bahwa Lowe tertidur sewaktu memukuli, menendangi, dan menginjak-injak ayahnya selama 20 menit lebih, lantas meninggalkan ayahnya dengan lebih daripada 90 luka. Juri tidak setuju dan membebaskan Lowe. Pada September 2008, Donna Shepard Saunders yang berusia 33 tahun nyaris membuat ibunya mati lemas karena menindih wajah ibunya dengan bantal selama 30 detik. Ia nantinya dibebaskan dari tuduhan upaya pembunuhan dengan berargumen bahwa ia bertindak selagi tidur. Pada 2009, seorang prajurit Britania mengaku telah memperkosa seorang gadis remaja, namun mengatakan ia tertidur dan tidak sadar ketika ia melepaskan pakaian, menarik turun celananya dan mulai berhubungan seks. Sewaktu ia terjaga di tengah-tengah aksi pemerkosaan, ia meminta maaf dan menelepon polisi. "Saya baru saja melakukan kejahatan," katanya kepada operator nomor darurat. "Jujur, saya tidak tahu apa yang terjadi. Bangun-bangun saya sedang menindih dia. Ia punya sejarah menderita teror tidur dan dinyatakan tidak bersalah."
Lebih daripada 150 pembunuhan dan pemerkosa telah lolos dari hukuman selama seabad terakhir dengan alasan pembelaan otomatisme. Hakim dan juri yang bertindak atas nama masyarakat mengatakan bahwa karena para kriminal itu tidak memilih untuk melakukan kejahatan, karena mereka tidak secara sadar ambil bagian dalam kekerasan itu, mereka tidak boleh dipersalahkan. Bagi Brian Thomas, sepertinya itu juga situasi ketika yang bersalah adalah suatu gangguan tidur, bukan dorongan membunuh. Saya tak akan pernah memaafkan diri saya sendiri selamanya, katanya kepada salah seorang jaksa. Mengapa saya melakukannya? Next, setelah Dr. Izzy Kowski, sang spesialis tentang tidur, mengamati Thomas di laboratoriumnya, ia menyerahkan temuannya. Thomas tertidur sewaktu ia membunuh istrinya. Ia tidak melakukan kejahatan itu secara sadar. Seiring dimulainya persidangan, para jaksa menghadirkan bukti mereka kepada para juri. Thomas telah mengaku membunuh istrinya, kata mereka kepada para juri. Ia tahu ia punya sejarah tidur berjalan. Kegagalannya melakukan tindakan pencegahan sewaktu berlibur, kata mereka, membuat ia bertanggung jawab atas kejahatannya. Namun seiring berjalannya perdebatan, jelaslah bahwa pertarungan itu sungguh berat bagi para jaksa. Pengacara Thomas berargumen bahwa kliennya tidak bermaksud membunuh istrinya, bahkan ia tidak memegang kendali atas tindakan-tindakan sendiri malam itu. Thomas justru bereaksi secara otomatis terhadap suatu ancaman yang ia anggap ada. Ia mengikuti kebiasaan yang nyaris setua spesies kita, naluri untuk melawan seorang penyerang dan melindungi seorang terkasih. Begitu bagian-bagian paling primitif di otaknya terpapar kepada suatu tanda seseorang yang mencekik istrinya, kebiasaannya mengambil alih dan ia melawan tanpa kesempatan bagi kognisinya yang lebih tinggi untuk turut campur. Tak ada kesalahan Thomas selain menjadi seorang manusia. Demikian argumen sang pengacara, dan bereaksi sesuai paksaan berperilaku dari neurologi dan kebiasaan-kebiasaan paling primitif. Di Amerika Serikat maupun Britania Raya tercatat sejumlah pembunuh yang berargumen bahwa Bahkan, saksi-saksi pihak penuntut sendiri tampaknya mendukung pihak pembela. Lanjut dari tak ada kesalahan Thomas selain menjadi seorang manusia. Demikian argumen sang pengacara, dan bereaksi sesuai paksaan berperilaku dari neurologi dan kebiasaan-kebiasaan paling primitif. Bahkan saksi-saksi pihak penuntut sendiri tampaknya mendukung pihak pembela. Walaupun Thomas tahu ia bisa tidur berjalan, kata para psikiater pihak penuntut, tidak ada sesuatu pun yang bisa menunjukkan kepadanya bahwa bisa diramalkan kalau Thomas akan membunuh. Thomas tak pernah menyerang siapapun dalam tidur sebelumnya. Ia sebelumnya tak pernah berlaku buruk kepada istrinya. Ketika psikiater utama pihak penuntut naik podium, pengacara Thomas memulai pertanyaan silang. Adilkah bila Thomas dinyatakan bersalah atas tindakan yang ia tidak bisa tahu akan terjadi? Menurut pendapatnya, kata Dr. Caroline Jacob, tidak mungkin Thomas bisa mengantisipasi kejahatannya, dan bila ia didakwa dan dihukum oleh Broadmoor Hospital, di mana sejumlah kriminal paling berbahaya dan bergangguan mental
di Britania ditampung. Ya, itu bukan tempatnya. Pagi berikutnya, jaksa kepala berbicara kepada juri. Pada waktu pembunuhan, terdakwa sedang terlelap dan pikirannya tidak punya kendali apa-apa atas apa yang tubuhnya lakukan. Ia berkata, "Kami telah mencapai kesimpulan bahwa kepentingan rakyat tak akan lagi terlayani dengan terus meminta keputusan khusus dari Anda sekalian. Oleh karena itu, kami tidak memberikan bukti apa-apa lagi dan meminta Anda langsung memberikan keputusan tidak bersalah." Juri mengabulkannya. Sebelum Thomas dibebaskan, hakim berkata kepadanya, "Anda orang yang terhormat dan suami yang penuh pengabdian. Saya menduga kuat bahwa Anda pastilah merasa bersalah. Di mata hukum, Anda tidak bertanggung jawab apa-apa. Anda dibebaskan." Sepertinya itu keputusan yang adil. Toh Thomas jelas-jelas sangat terpukul karena kejahatannya. Ia tidak seperti apa yang ia lakukan sewaktu ia bertindak. Ia sekadar mengikuti kebiasaannya dan kemampuannya mengambil keputusan bahkan terlumpuhkan. Thomas adalah pembunuh paling simpatik yang pernah ada. Orang yang sedemikian nyaris menjadi korban juga, sehingga ketika pengadilan berakhir, hakim mencoba menghiburnya. Namun, dalam banyak alasan yang sama dapat diajukan untuk membela Angie Bachmann, si penjudi. Ia juga terpukul akibat tindakan-tindakannya. Nantinya, ia juga mengatakan ia merasa amat bersalah dan ternyata ia juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tertanam sedemikian dalam sehingga makin sulit bagi pengambilan keputusan untuk turut campur. Namun, di mata hukum, Bachmann bertanggung jawab atas kebiasaan-kebiasaannya, sementara Thomas tidak. Apa betul Bachmann si penjudi lebih bersalah daripada Thomas si pembunuh? Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini mengenai etika, kebiasaan, dan pilihan? 3 tahun setelah Angie Bachmann menyatakan diri bangkrut, ayahnya meninggal. Ia menghabiskan setengah dasawarsa sebelumnya terbang bolak-balik antara rumahnya dan rumah orang tuanya, mengurusi orang tuanya ketika mereka semakin sakit. Kematian ayahnya sungguh merupakan pukulan. Kemudian, 2 bulan kemudian, giliran ibunya meninggal. "Keseluruhan dunia saya runtuh," ia berkata. "Setiap pagi saya bangun dan untuk sedetik lupa mereka sudah meninggal. Dan kemudian dengan cepat saya menyadari mereka telah tiada dan saya merasa dada saya seperti diinjak orang. Saya tidak bisa memikirkan hal lain. Saya tak tahu harus berbuat apa sewaktu bangkit dari tempat tidur." Ketika surat-surat warisan orang tuanya dibacakan, Bachmann ternyata mewarisi nyaris $1 juta. Ia menggunakan 275.000 untuk membelikan keluarganya rumah baru di Tennessee, di dekat tempat tinggal ibu dan ayahnya dulu, dan menghabiskan sejumlah uang lagi untuk memindahkan putri-putrinya yang sudah dewasa ke dekat rumah baru sehingga mereka semua tidak terpisah jarak jauh. Perjudian kasino tidak legal di Tennessee dan saya tidak ingin terperosok lagi ke pola-pola lama. Katanya kepada saya ingin hidup jauh dari apapun yang mengingatkan saya kepada kehilangan kendali. Ia mengubah nomor-nomor teleponnya dan tidak memberitahukan alamat barunya kepada kasino-kasino tempat ia bermain dulu. Rasanya lebih aman begitu. Kemudian suatu malam, sewaktu sedang berkendara melintasi kota tempat tinggalnya, sebelumnya bersama suaminya untuk mengambil perabotan terakhir dari rumah lama mereka, ia mulai memikirkan soal kedua orang tuanya. Apa jadinya ia tanpa mereka? Mengapa dulu ia tidak menjadi anak yang lebih baik?
Nafasnya mulai menderu, rasanya seperti serangan panik. Sudah bertahun-tahun sejak ia terakhir kali berjudi. Namun saat itu ia merasa ia perlu menemukan sesuatu untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Ia menatap suaminya. Ia putus asa. Ia hanya perlu sekali ini saja. Ayo ke kasino, katanya. Ketika mereka melangkah masuk, salah satu manajer mengenali kalau Bahman dulu pengunjung tetap mereka dan mengundang pasangan suami istri itu ke ruang santai pemain. Ia menanyai Bahman dan semua pun mengalir keluar tentang berpulangnya kedua orang tuanya dan betapa keras pukulan yang ia rasakan, betapa ia lelah sepanjang waktu, betapa ia merasa nyaris patah. Si manajer merupakan pendengar yang baik, menyenangkan sekali akhirnya bisa mengatakan segala sesuatu yang selama itu membebani pikirannya dan dihibur dengan kata-kata bahwa merasa seperti itu normal saja. Kemudian ia duduk di meja blackjack dan bermain selama 3 jam. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kecemasan tenggelam di antara bunyi berisik di latar belakang. Ia tahu bagaimana melakukannya. Pikirannya kosong, ia kalah beberapa ribu dolar. Harrah's Entertainment, perusahaan yang memiliki kasino itu, dikenal dalam industri perjudian karena kecanggihan sistem pelacakan pelanggannya. Di inti sistem itu terdapat program-program komputer yang mirip sekali dengan yang Andrew Paul ciptakan di Target. Algoritma prediktif yang mempelajari kebiasaan-kebiasaan penjudi dan mencoba mencari tahu bagaimana membujuk mereka untuk menghabiskan lebih banyak uang. Perusahaan itu melabeli para penjudi dengan perkiraan nilai semasa hidup dan piranti-piranti lunak menyusun kalender yang mengantisipasi seberapa sering para penjudi akan berkunjung dan berapa banyak yang akan mereka habiskan. Perusahaan itu melacak pelanggan melalui kartu anggota setia dan mengirimkan kupon untuk hidangan gratis dan voucher uang tunai. Pemasar teleponnya menelepon pelanggan di rumah untuk menanyakan kabar mereka. Para pegawai kasino dilatih mendorong pengunjung untuk membahas soal hidup mereka, dengan harapan mereka akan mengungkapkan informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi seberapa banyak yang mereka miliki untuk dipakai berjudi. Salah seorang eksekutif Harrah's menyebut pendekatan ini pemasaran gaya Pavlov. Perusahaan itu menjalankan ribuan tes setiap tahun untuk menyempurnakan metode-metode mereka. Pelacakan pelanggan telah meningkatkan laba perusahaan sebanyak miliaran dolar dan sedemikian teliti sehingga mereka bisa melacak pengeluaran seorang penjudi sampai ke sen dan menitnya. Harrah's tentu saja tahu betul bahwa Bahman menyatakan bangkrut beberapa tahun sebelumnya dan berutang judi 20.000 saat meninggalkan kasino mereka. Namun, segera setelah percakapannya dengan si manajer kasino, ia mulai menerima panggilan telepon yang menawarkan limosin gratis untuk pergi ke kasino-kasino di Mississippi. Mereka menawarkan untuk menerbangkan ia dan suaminya ke Lake Tahoe, menempatkan mereka di kamar hotel yang mewah, dan memberi mereka tiket ke konser Eagles. Saya bilang, putri saya harus ikut dan ia ingin mengajak teman, kata Bahman. Bukan masalah, balas Harrah's. Tiket pesawat dan kamar hotel, semua orang digratiskan di konser. Bahman duduk di baris depan. Harrah's memberinya $10.000 untuk berjudi, hadiah dari kasino. Tawaran terus berdatangan. Setiap minggu, kasino lain menelpon, menanyakan apakah ia menginginkan limosin, tiket masuk pertunjukan, tiket pesawat. Bahman awalnya menolak, namun akhirnya ia mulai mengiyakan setiap kali ada undangan tiba.
Ketika seorang teman keluarga menyebutkan bahwa ia ingin menikah di Las Vegas, Bahman menelepon Haras dan akhir minggu berikutnya mereka sudah ada di Palazzo. Bahkan tidak banyak orang yang tahu tempat itu ada. Kata Bahman kepada saya sudah menelepon untuk bertanya dan operator bilang Palazzo terlalu eksklusif sehingga informasi tidak bisa diberikan melalui telepon. Kamar hotelnya bagaikan di film-film. Ada 6 kamar tidur dan beranda dan bak mandi panas pribadi untuk setiap kamar. Saya diberi kepala pelayan. Sewaktu ia masuk ke kasino-kasino, kebiasaan-kebiasaan judinya mengambil alih nyaris begitu ia melangkah masuk. Ia seringkali menghabiskan waktu berjam-jam sekali main. Mula-mula ia bertaruh kecil-kecil saja, menggunakan hanya uang kasino. Kemudian jumlahnya semakin besar dan ia akan membeli keping kasino baru dengan uang yang ditarik dari ATM. Baginya seolah tidak ada masalah. Akhirnya ia bertaruh 200 sampai 300 dolar untuk sekali kocokan. Memainkan 2 kocokan sekaligus, terkadang sampai 12 jam lamanya. Suatu malam, ia menang 60.000 dolar. 2 kali ia pulang dengan tambahan uang 40.000 dolar. Suatu malam, ia pergi ke Vegas dengan 100.000 dolar dalam tasnya dan pulang dengan tangan kosong. Itu tidak mengubah gaya hidupnya. Rekening tabungannya masih sangat besar sehingga ia tak perlu memikirkan soal uang. Itulah alasan utama orang tuanya meninggalkannya warisan agar ia bisa menikmati hidup. Ia mencoba mengurangi judi, namun tawaran-tawaran kasino semakin menuntut. Salah seorang host berkata kepada saya bahwa ia akan dipecat bila saya tidak datang di akhir minggu, tuturnya. Mereka bilang, kami belikan Anda tiket konser dan beri Anda kamar hotel yang indah. Tapi kok Anda jarang berjudi akhir-akhir ini? Ya, mereka memang baik kepada saya. Tahun 2005, nenek suaminya meninggal dunia dan mereka sekeluarga kembali ke kota lama mereka untuk pemakaman. Ia pergi ke kasino malam sebelum misa untuk menjernihkan pikirannya dan mempersiapkan diri secara mental untuk segala aktivitas keesokan harinya. Selama 12 jam, ia kehilangan 250.000 dolar. Waktu itu, seolah-olah skala kehilangan itu tidak bisa dipahami. Ketika ia memikirkan kehilangan itu setelahnya, 1/4 juta dolar lenyap. Rasanya hal itu tidak nyata. Ia sudah membohongi diri sendiri mengenai berbagai hal, bahwa pernikahannya bahagia, padahal ia dan suaminya terkadang tidak saling berbicara berhari-hari, bahwa ia punya sahabat-sahabat karib, padahal ia tahu mereka hanya muncul kalau diajak jalan-jalan ke Vegas dan hilang lagi setelah semua itu selesai, bahwa ia adalah ibu yang baik, padahal putri-putrinya membuat kesalahan yang sama dengan yang ia lakukan dulu, hamil terlalu dini, bahwa orang tuanya pasti senang melihat ia menghabiskan uang seperti ini. Rasanya seperti hanya ada 2 pilihan, terus berbohong kepada diri sendiri atau mengakui bahwa ia telah membuat malu nama baik ibu dan ayahnya yang mereka peroleh dengan kerja keras. 1/4 juta dolar. Ia tidak memberitahu suaminya. Saya berkonsentrasi pada hal lain. Setiap kali malam itu terlintas dalam pikiran saya, ia berkata. Tapi dengan segera, kerugian-kerugian yang ia alami menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Kadang pada malam, setelah suaminya terlelap, Bahman merayap keluar dari tempat tidur, duduk di meja dapur dan menghitung-hitung, mencoba memahami berapa banyak yang telah raib. Depresi yang bermula setelah kematian orang tuanya sepertinya semakin dalam.
ia merasa lelah sepanjang waktu. Sementara Haras terus menelpon. Keputusasaan ini bermula begitu kita sadari berapa banyak yang telah kita hilangkan. Dan kemudian kita merasa tidak boleh berhenti karena kita harus merebut yang hilang itu kembali. Ia berkata, "Terkadang saya mulai merasa gelisah, seolah saya tidak bisa berpikir lurus dan saya tahu bahwa bila saya berpura-pura akan segera jalan-jalan lagi, hal itu akan menenangkan saya." Kemudian saya betul-betul menelpon dan saya jawab ya, karena mudah sekali untuk menyerah. Saya benar-benar percaya saya bisa memenangkan kembali apa yang saya hilangkan. Saya kan pernah menang sebelumnya. Bila saya tidak bisa menang, maka judi pastinya tidak bakal dilegalkan, kan? Next, pada 2010, seorang ilmuwan saraf kognitif bernama Reza Habib meminta 20 orang untuk berbaring di dalam mesin MRI dan mengamati mesin judi slot berputar-putar. Separuh peserta merupakan penjudi patologis, orang-orang yang berbohong kepada keluarga mereka mengenai kebiasaan mereka berjudi, bolos kerja untuk berjudi, atau menyerahkan cek kosong ke kasino. Sementara separuh lagi adalah orang-orang yang berjudi untuk bergaul, namun tidak menunjukkan perilaku bermasalah apapun. Semua orang ditempatkan menyender dalam tabung sempit dan diperintahkan mengamati roda Lucky Seven Apple dan batangan emas berputar-putar di layar video. Mesin slot itu diprogram untuk memberikan 3 hasil, menang, kalah, dan nyaris menang, yaitu ketika slot-slot yang sama nyaris berjejer namun pada saat terakhir bergeser lagi. Tak seorang pun peserta yang memenangkan atau kehilangan uang apapun. Yang mereka perlu lakukan hanyalah mengamati layar sementara MRI mencatat aktivitas saraf mereka. Kami terutama tertarik mengamati sistem-sistem otak yang terlibat dalam kebiasaan dan kecanduan, kata Habib kepada saya. Yang kami temukan adalah dari segi neurologi, para penjudi patologis lebih bergairah mengenai kemenangan sewaktu simbol-simbol yang sama berjejer. Walaupun mereka sebetulnya tidak memenangkan uang apa-apa, area-area otak mereka yang berkaitan dengan emosi dan ganjaran jauh lebih aktif daripada penjudi yang non-patologis. Namun, yang betul-betul menarik adalah kondisi nyaris menang. Bagi penjudi patologis, nyaris menang terlihat seperti menang. Otak mereka bereaksi dengan cara yang nyaris sama. Namun, bagi penjudi non-patologis, nyaris menang itu terasa seperti kalah. Orang-orang tanpa masalah judi lebih bisa mengenali bahwa nyaris menang sebenarnya berarti kita kalah. Dua kelompok melihat peristiwa yang tepat sama, namun dari perspektif neurologi mereka memandangnya secara berbeda. Orang-orang dengan masalah judi menjadi gembira meluap-luap akibat nyaris menang, yang menurut hipotesis Habib barangkali merupakan penyebab mengapa mereka berjudi jauh lebih lama daripada orang lain. Sebab nyaris menang memicu kebiasaan-kebiasaan yang mendorong mereka untuk meletakkan taruhan lagi. Para penjudi yang tidak bermasalah sewaktu melihat suatu kondisi nyaris menang memperoleh pemahaman yang memicu kebiasaan berbeda, yang mengatakan aku harus mundur sebelum ini bertambah buruk. Tidak jelas apakah otak para penjudi bermasalah berbeda atau tidak, karena mereka terlahir seperti itu. Apakah terus-menerus menghadapi mesin slot, permainan poker daring, dan kasino bisa mengubah bagaimana otak bekerja?
Yang jelas, perbedaan neurologis betulan mempengaruhi bagaimana para penjudi patologis mengolah informasi yang membantu menjelaskan mengapa Angie Bachman kehilangan kendali setiap kali ia melangkah memasuki kasino. Perusahaan judi tentu saja sangat menyadari kecenderungan itu sehingga dalam beberapa puluh tahun terakhir mesin-mesin slot telah diprogram ulang agar lebih sering memberikan hasil nyaris menang. Para penjudi yang terus bertaruh setelah nyaris menanglah yang membuat kasino, pacuan kuda, dan lotre negara bagian memperoleh keuntungan sedemikian besar. Menambahkan, nyaris menang ke lotre itu seperti menuangkan aftur jet ke api, kata seorang konsultan lotre negara bagian yang berbicara kepada saya dengan syarat namanya tidak disebutkan. Anda ingin tahu mengapa tingkat penjualan meroket? Satu dari tiap dua karcis lotre gosok didesain untuk membuat Anda merasa nyaris menang. Daerah-daerah otak yang Habib amati dalam percobaannya, ganglia basal dan batang otak, adalah wilayah-wilayah yang sama dengan tempat kebiasaan berdiam, juga tempat perilaku-perilaku yang berkaitan dengan teror tidur bermula. Dalam dasawarsa kemarin, seiring munculnya kelas-kelas obat-obatan baru yang menjadikan wilayah itu sasaran, misalnya obat-obatan untuk penyakit Parkinson, kita telah mempelajari banyak sekali mengenai seberapa sensitif sejumlah kebiasaan terhadap perangsangan dari luar. Di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada telah diajukan sejumlah gugatan perwakilan kelompok terhadap perusahaan obat-obatan dengan tuduhan bahwa obat-obatan yang mereka buat menyebabkan pasien secara kompulsif bertaruh, makan, berbelanja, dan bermasturbasi karena mengincar sirkuit yang terlibat dalam lingkar kebiasaan. Pada 2008, Juri Federal of Minnesota meluluskan permintaan ganti rugi sebesar 8,2 juta dolar untuk seorang pasien dalam tuntutan hukum terhadap satu perusahaan obat setelah si laki-laki mendaku bahwa obat perusahaan itu menyebabkan ia berjudi lebih daripada 250.000 dolar. Ratusan kasus lain masih dalam tahap penyelesaian. Dalam kasus-kasus itu, kita bisa secara pasti menyatakan bahwa pasien tidak memiliki kendali atas obsesi mereka, sebab kita bisa menunjukkan obat yang mempengaruhi neurokimia mereka, kata Habib. Namun, ketika kita melihat otak orang-orang yang merupakan penjudi obsesif, otak mereka semua terlihat sangat mirip. Hanya saja kita tidak bisa menyalahkan obat-obatan. Mereka berkata kepada peneliti bahwa mereka tidak ingin berjudi, namun mereka tidak bisa menolak perasaan mengidam itu. Jadi, mengapa kita bilang para penjudi itu memegang kendali atas tindakan-tindakan mereka, sementara pasien-pasien Parkinson tidak? Pada 18 Maret 2006, Angie Bachman terbang ke satu kasino atas undangan Harrah's. Ketika itu, rekening banknya nyaris kosong. Waktu ia mencoba menghitung ulang berapa banyak yang telah ia hilangkan selama ini, ia bilang jumlahnya kira-kira 900.000. Ia sudah mengatakan kepada Harrah's bahwa ia nyaris kehabisan uang. Namun, laki-laki yang berbicara dengannya ditelepon menyuruhnya agar tetap datang. Mereka akan memberinya fasilitas kredit, katanya. Rasanya saya tidak bisa bilang tidak, seolah setiap kali mereka menggoyang-goyangkan godaan sekecil apapun di depan saya, otak saya langsung padam. Saya tahu, kedengarannya saya mencari-cari alasan, namun mereka selalu berjanji kali ini akan berbeda. Dan saya tahu, seberapapun saya mencoba melawan, pada akhirnya saya akan menyerah.
Ia bawa uang terakhirnya ke kasino. Ia mulai memainkan $400 sekali kocok, dua kocokan secara bersamaan. Bila ia bisa menang agak banyak, katanya kepada diri sendiri, 100.000 saja. Ia bisa berhenti dan bisa memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Suaminya ikut dengannya sebentar, namun pada tengah malam suaminya beranjak tidur sekitar pukul 2 pagi. Uang yang dibawa Angie sudah tandas. Seorang pegawai Haras memberinya catatan utang untuk ditandatangani. 6 kali ia memberikan tanda tangan agar diberi lebih banyak uang tunai dengan total $125.000. Pada sekitar pukul 6 pagi, keberuntungan mulai berpihak kepadanya dan tumpukan keping kasinonya mulai meninggi. Penonton berkumpul, ia menghitung cepat. Tidak cukup banyak untuk melunasi utangnya, namun bila ia terus bermain cerdas, ia akan memperoleh hadiah besar, lalu berhenti untuk selamanya. Ia menang 5 kali berturut-turut. Ia hanya perlu memenangi $20.000 lagi untuk terus maju. Kemudian sang bandar memperoleh 21, lalu lagi. Beberapa kocokan kemudian, bandar memperoleh 21 untuk kali ketiga. Pada pukul 10 pagi, semua kepingnya hilang. Ia meminta lebih banyak kredit, namun kasino menolak. Bahman meninggalkan meja dengan pening dan berjalan ke kamar hotelnya. Rasanya lantai berguncang. Ia berpegangan ke dinding dengan sebelah tangan sehingga bila ia jatuh ia tahu harus menyender kemana. Sewaktu masuk ke ruangannya, suaminya telah menunggu. "Habis semua," kata Bahman kepada sang suami. "Lebih baik kau mandi dan pergi tidur," kata suaminya. "Tidak apa-apa, kamu kan pernah kalah sebelumnya." "Habis semua," Bahman mengulangi. "Maksudmu?" Uangku habis," jawabnya, "semuanya." "Paling tidak kita masih punya rumah," balas suaminya. Ia tidak memberitahu suaminya bahwa ia mengambil kredit dengan rumah mereka sebagai jaminannya beberapa bulan lalu dan telah menghabiskan uang itu di meja judi. 4. Next. Brian Thomas membunuh istrinya. Angie Bahman menghabiskan warisannya di meja judi. Apakah seharusnya ada perbedaan dalam hal tanggung jawab yang mereka tanggung dari masyarakat? Pengacara Thomas berargumen bahwa kliennya tidak bisa dimintai bertanggung jawab atas kematian istrinya karena ia bertindak tidak sadar. Secara otomatis, reaksinya memperoleh tanda dari rasa percaya bahwa ada penyusup yang sedang menyerang. Ia tidak pernah memilih untuk membunuh, kata pengacaranya, dan karena itu ia tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas kematian sang istri. Dengan logika yang sama, Bahman, seperti yang kini kita ketahui dari penelitian Reza Habib terhadap otak para penjudi bermasalah, juga didorong oleh perasaan mengidam yang amat kuat. Ia mungkin membuat pilihan pada hari pertama ia berdandan dan memutuskan untuk menghabiskan sore hari di kasino, dan barangkali selama beberapa minggu atau bulan sesudahnya. Namun bertahun-tahun kemudian, waktu ia kehilangan $250.000 dalam semalam, setelah ia sedemikian putus asa memerangi dorongan-dorongan itu sampai ia pindah negara bagian yang mengharamkan perjudian, ia tidak lagi membuat keputusan sadar. Dulu, dalam ilmu saraf, kami mengatakan orang-orang dengan kerusakan otak kehilangan sebagian kehendak bebas mereka, kata Habib. Namun, ketika seorang penjudi patologis melihat kasino, sepertinya yang terjadi kepada mereka sangatlah mirip, seolah mereka
bertindak tanpa bisa memilih. Pengacara Thomas berargumen dalam cara yang dipercayai semua orang bahwa kliennya telah melakukan kesalahan yang mengerikan dan akan seumur hidup menanggung perasaan bersalah itu. Tapi bukankah Bahman juga merasakan hal yang mirip dengan itu? Saya merasa begitu bersalah, begitu malu atas apa yang telah saya lakukan. Ia bertutur kepada saya. Saya merasa telah mengecewakan semua orang. Saya tahu saya tidak akan pernah bisa memperbaiki ini apapun yang saya lakukan. Nah, ada satu perbedaan kritis antara kasus Thomas dan Bahman. Thomas membunuh orang yang tidak bersalah. Ia melakukan kejahatan terbesar yang pernah ada. Angie Bahman kehilangan uang. Korbannya hanyalah dirinya sendiri, keluarganya, dan perusahaan senilai 27 miliar dolar yang meminjaminya 125.000 dolar. Thomas dibebaskan oleh masyarakat. Bahman diminta bertanggung jawab atas perbuatannya. 10 bulan setelah Bahman kehilangan segalanya, Haras mencoba mengambil uang dari banknya. Surat-surat utang yang Bahman tanda tangani ditolak, maka Haras pun menggugat, menuntutnya membayar utang-utangnya dan tambahan 375.000 dolar sebagai denda, yang artinya hukuman perdata karena telah melakukan kejahatan. Bahman menggugat balik, mengklaim bahwa dengan terus memberinya kredit, kamar hotel, dan minuman keras gratis, Haras memeras seseorang yang mereka tahu tak punya kendali atas kebiasaan-kebiasaannya. Kasusnya berlanjut sampai ke Mahkamah Agung. Pengacara Bahman yang mengulang argumen-argumen sang pengacara Thomas ajukan sebagai pembelaan terhadap sang pembunuh mengatakan bahwa Bahman tak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ia bereaksi secara otomatis terhadap godaan-godaan yang Haras tempatkan di hadapannya. Begitu tawaran-tawaran itu mulai mengalir masuk, si pengacara berargumen. Begitu Bahman melangkah masuk ke dalam kasino, kebiasaan-kebiasaannya mengambil alih dan mustahil baginya untuk mengendalikan perilaku. Pengadilan yang bertindak atas nama masyarakat mengatakan Bahman bersalah. Tidak ada kewajiban hukum umum yang mengharuskan operator kasino menahan diri untuk tidak berusaha membujuk atau menghubungi penjudi yang mereka ketahui atau seharusnya ketahui merupakan penjudi kompulsif. Demikian pernyataan tertulis pengadilan. Negara bagian memiliki program eksklusi sukarela, yaitu setiap orang bisa meminta agar nama mereka ditempatkan dalam daftar yang mewajibkan kasino untuk melarang mereka berjudi. Dan keberadaan program eksklusi sukarela semacam itu menunjukkan pembuat undang-undang memaksudkan agar penjudi patologis bertanggung jawab secara pribadi untuk mencegah dan melindungi diri dari perjudian kompulsif, tulis Hakim Robert Rucker. Barangkali perbedaan hasil untuk Thomas dan Bahman menang adil. Bagaimanapun, lebih mudah bersimpati kepada seorang duda yang terpukul daripada seorang ibu rumah tangga yang membuang-buang hartanya. Tapi, mengapa lebih mudah begitu? Mengapa sang suami yang berduka itu tampak sebagai korban, sementara si penjudi bangkrut memperoleh apa yang pantas ia dapatkan? Mengapa sejumlah kebiasaan tampak seperti seharusnya mudah untuk dikendalikan, sementara yang lain di luar jangkauan? Yang lebih penting, apakah benar membuat pembedaan seperti itu? Sejumlah pemikir, tulis Aristoteles dalam Etika Nikomachin, percaya bahwa
Orang menjadi baik karena alam. Ada pula yang berkata itu karena kebiasaan, sementara yang lain berkata itu karena perintah. Bagi Aristoteles, kebiasaanlah yang paling berpengaruh. Perilaku-perilaku yang terjadi tanpa dipikir adalah bukti diri kita yang betul-betul sejati, katanya. Maka, seperti juga sepetak tanah harus disiapkan sebelumnya agar siap ditanami biji, maka benak seorang murid harus dipersiapkan kebiasaannya agar bisa menikmati dan tidak menyukai hal-hal yang benar. Kebiasaan tidak sesederhana kelihatannya, seperti yang telah saya coba tunjukkan di sepanjang buku ini. Kebiasaan bahkan meskipun telah tertanam di dalam benak kita, bukanlah takdir. Kita bisa memilih kebiasaan kita, begitu kita tahu caranya. Segala sesuatu yang kita tahu mengenai kebiasaan dari para ahli neurologi yang mempelajari pengidap, amnesia, dan ahli-ahli organisasi yang melakukan reka ulang perusahaan adalah bahwa kebiasaan manapun bisa diubah asalkan kita tahu bagaimana kebiasaan itu berfungsi. Ratusan kebiasaan mempengaruhi hari-hari kita. Mereka memandu bagaimana kita berpakaian pada pagi hari, berbicara kepada anak-anak kita, dan terlelap pada malam hari. Mereka mempengaruhi apa yang kita makan untuk makan siang, bagaimana kita berbisnis, dan apakah kita berolahraga atau minum bir setelah bekerja. Masing-masing memiliki petunjuk berbeda dan menawarkan ganjaran yang unik. Sebagian di antaranya sederhana, sementara yang lain kompleks. Digerakkan oleh pemicu-pemicu emosional dan menawarkan ganjaran-ganjaran neurokimiawi samar. Namun setiap kebiasaan, tak peduli seberapa kompleksnya, bisa diubah. Pecandu alkohol yang paling parah bisa dibuat berhenti minum. Perusahaan paling kacau balau bisa mengubah diri sendiri. Orang yang tidak lulus SMA bisa menjadi manajer yang sukses. Tapi guna memodifikasi suatu kebiasaan, kita harus memutuskan untuk mengubahnya. Kita harus secara sadar melakukan kerja keras untuk mengidentifikasi segala tanda dan ganjaran yang menggerakkan rutinitas kebiasaan dan mencari alternatifnya. Kita harus tahu kita memiliki kendali dan cukup sadar diri untuk menggunakannya. Dan setiap bab dalam buku ini ditujukan untuk menggambarkan satu aspek berbeda bahwa kendali itu nyata. Jadi, meskipun Angie Bahman maupun Brian Thomas mengajukan dua variasi klaim yang sama, bahwa mereka bertindak karena kebiasaan, bahwa mereka tidak memiliki kendali atas tindakan-tindakan mereka, karena perilaku-perilaku itu berlangsung secara otomatis. Tampaknya adil bahwa mereka seharusnya diperlakukan berbeda. Adil bila Angie Bahman diminta bertanggung jawab, sementara Brian Thomas dibebaskan karena Thomas tidak pernah tahu mengenai keberadaan pola yang mendorongnya untuk membunuh, apalagi menundukkan pola itu. Di sisi lain, Bahman menyadari kebiasaan-kebiasaannya, dan begitu kita tahu mengenai suatu kebiasaan, kita bertanggung jawab mengubahnya. Bila saja ia mencoba sedikit lebih keras, barangkali ia bisa menaklukkan kebiasaan buruknya. Ada orang-orang yang telah berhasil melakukan itu, meskipun mereka menghadapi godaan-godaan yang lebih besar. Dalam beberapa segi, itulah inti buku ini. Barangkali seseorang yang membunuh sambil tidur bisa secara masuk akal berargumen bahwa ia tidak menyadari kebiasaannya, sehingga ia tidak bisa diminta bertanggung jawab atas kejahatannya.
Namun, nyaris semua pola lain yang ada dalam kehidupan sebagian besar orang, bagaimana kita makan dan tidur dan berbicara dengan anak-anak kita, bagaimana kita tanpa berpikir menghabiskan waktu, perhatian, dan uang adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita ketahui ada. Dan begitu kita memahami bahwa kebiasaan bisa diubah, Anda memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk mengubah kebiasaan. Begitu Anda memahami kebiasaan bisa dibangun ulang, kekuatan kebiasaan menjadi lebih mudah untuk digenggam. Dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melakukannya. Lanjut. Seluruh hidup kita, kata William James kepada kita di prolog buku ini, sejauh memiliki bentuk yang pasti, hanyalah sekumpulan kebiasaan, praktis, emosional, dan intelektual yang terorganisasi secara sistematis demi sukacita ataupun duka cita kita dan tak pelak mengiringi kita menuju takdir kita apapun itu. James yang meninggal pada 1910 berasal dari keluarga makmur. Ayahnya merupakan seorang ahli teologi kaya terkemuka. Saudara laki-lakinya, Henry, adalah seorang penulis cemerlang dan sukses dan novel-novelnya masih dipelajari hingga kini. William sampai usia 30-an adalah si gagal dalam keluarga. Sewaktu masih kecil ia sakit-sakitan. Ia ingin menjadi penulis, lalu mendaftar ke sekolah kedokteran. Kemudian berhenti untuk bergabung dengan ekspedisi menyusuri sungai Amazon. Kemudian ia juga berhenti dari situ. Ia berkeluh kesah di buku hariannya karena tidak adil dalam bidang apapun, karena tidak ahli dalam bidang apapun. Terlebih lagi, ia tidak yakin ia bisa bertambah baik. Di sekolah kedokteran, ia pernah mengunjungi rumah sakit jiwa dan melihat seorang laki-laki menabrakkan dirinya sendiri ke dinding. Si pasien, dokternya menjelaskan, menderita halusinasi. James tidak pernah bilang kalau ia seringkali merasa memiliki lebih banyak kesamaan dengan para pasien daripada sesama dokter. Hari ini aku nyaris menghantam titik terendah dan menerima saja bahwa aku harus menghadapi pilihan itu dengan mata terbuka. Tulis James dalam buku hariannya pada 1870 ketika ia berusia 28 tahun. Haruskah aku dengan jujur mengabaikan saja segala urusan moral sebagai orang yang tidak ada bakatnya sama sekali? Dengan kata lain, apakah bunuh diri merupakan pilihan yang lebih baik? 2 bulan kemudian, James mengambil keputusan. Sebelum melakukan hal yang terburu-buru, ia akan melakukan satu percobaan selama setahun. Ia akan menghabiskan 12 bulan mempercayai bahwa ia memegang kendali atas dirinya sendiri dan takdirnya, bahwa ia bisa berubah menjadi lebih baik, bahwa ia punya kehendak bebas untuk berubah. Tidak ada bukti hal itu betul, namun ia akan membebaskan diri untuk percaya, meskipun semua bukti tak mendukungnya, bahwa perubahan itu mungkin. Kupikir kemarin adalah krisis dalam kehidupanku. Tulisnya dalam buku hariannya. Mengenai kemampuannya untuk berubah, aku akan beranggapan untuk sekarang sampai tahun depan bahwa itu bukan ilusi. Tindakan kehendak bebas pertamaku adalah mempercayai kehendak bebas. Selama setahun berikutnya, ia berlatih setiap hari. Dalam buku hariannya, ia menulis seolah-olah tak pernah ada keraguan mengenai kendalinya atas diri sendiri dan pilihan-pilihannya. Ia menikah.
Ia mulai mengajar di Harvard. Ia mulai menghabiskan waktu setiap hari bersama Oliver Wendell Holmes Jr. yang kelak menjadi hakim di Mahkamah Agung, dan Charles Sanders Peirce, perintis bidang semiotika, dalam sebuah kelompok diskusi yang mereka sebut Klub Metafisika. 2 tahun setelah menulis catatan di buku hariannya itu, James mengirimkan sepucuk surat kepada filsuf Charles Renovier yang telah banyak mengulik kehendak bebas. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu Anda rasa kagum dan terima kasih yang muncul dalam diri saya setelah membaca karya Anda, Esais. Tulis James, berkat Anda, saya untuk pertama kalinya memiliki gambaran yang bisa dipahami dan masuk akal mengenai kebebasan. Saya bisa katakan bahwa berkat filosofi Anda, saya mulai mengalami suatu kelahiran kembali kehidupan moral, dan saya bisa meyakinkan Anda, Pak, bahwa ini bukan hal kecil. James kemudian menuliskan pemikiran terkenal bahwa kehendak untuk percaya adalah bahan terpenting dalam menciptakan kepercayaan untuk berubah, dan bahwa salah satu metode terpenting untuk menciptakan kepercayaan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan, tulisnya, adalah yang memungkinkan kita melakukan suatu hal dengan sulit untuk pertama kali, namun tak lama kemudian semakin mudah melakukannya, dan akhirnya dengan latihan yang cukup melakukannya secara semi-mekanis atau bahkan nyaris tanpa kesadaran sama sekali. Begitu kita memilih kita untuk menjadi apa, orang tumbuh sesuai cara mereka terlatih, seperti juga selembar kertas atau mantel. Begitu ditekuk atau dilipat, setelahnya cenderung selalu melipat dengan cara yang tepat sama. Jika Anda yakin Anda bisa berubah, bila Anda menjadikannya suatu kebiasaan, perubahan itu menjadi sungguhan. Inilah kekuatan sejati kebiasaan. Wawasan bahwa kebiasaan-kebiasaan Anda adalah apa yang Anda pilih. Begitu pilihan itu terjadi dan menjadi otomatis, tak hanya pilihan itu nyata, melainkan juga tampak tak terelakkan. Hal yang seperti apa yang ditulis James menggiring kita tanpa terelakkan menuju takdir kita apapun itu. Cara kita berkebiasaan memikirkan lingkungan dan diri kita sendiri menciptakan dunia yang kita masing-masing huni. Ada 2 ikan muda yang berenang-renang, dan mereka kebetulan bertemu seekor ikan tua yang berenang ke arah lain, yang mengangguk kepada mereka dan berkata, "Selamat pagi anak-anak, bagaimana airnya?" Penulis David Foster Wallace berpidato di depan kelas mahasiswa college yang sedang diwisuda pada 2005, dan kedua ikan muda itu meneruskan berenang sampai akhirnya salah seorang menatap temannya dan berkata, "Memangnya air itu apaan sih?" Air adalah kebiasaan, pilihan-pilihan tanpa dipikir-pikir, dan keputusan-keputusan tak kasat mata yang mengelilingi kita setiap hari dan yang akan terlihat lagi hanya dengan ditatap. Sepanjang hidupnya, William James menulis soal kebiasaan dan peran pentingnya dalam menciptakan kebiasaan dan keberhasilan. Ia hanya memberikan 1 bab dalam adikaryanya, The Principle of Psychology, untuk topik tersebut. Air, katanya, adalah kiasan yang paling atas untuk cara kebiasaan bekerja. Air melubangi sendiri aliran untuk dialiri yang semakin lebar dan dalam, dan setelah alirannya terhenti, ketika mengalir lagi, ditelusurinya kembali jalur yang ia telah buat sendiri. Kini Anda tahu bagaimana mengarahkan ulang jalur Anda. Kini Anda punya daya untuk berenang.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 9 di buku The Power of Habits Charles Duhigg ini. Ini adalah bab terakhir dari buku ini, tapi jangan sedih dulu. Masih ada bab lampiran, yaitu panduan bagi pembaca untuk menggunakan gagasan-gagasan ini. Jadi kita akan ketemu lagi di bab lampiran. Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga bagikan video ini, terima kasih banyak. Semoga yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.